Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Miftah. Terima kasih atas waktu yang Pak Miftah berikan untuk sesi praobservasi kali ini. Saya ingin memastikan kita memiliki pemahaman yang jelas tentang tujuan dan fokus pada observasi kali ini. Apakah ada hal khusus yang ingin Pak Miftah sampaikan sebelum kita mulai? Waalaikumsalam Pak Wando, selamat pagi dan terima kasih juga. Saya ingin memastikan bahwa observasi ini membantu saya meningkatkan saya tentang mengajukan pertanyaan berbobot. Fokus utama saya adalah pada saat coaching berlangsung. Saya ingin tahu apakah pertanyaan yang saya ajukan dapat menggali ide-ide baru dari Coci, Pak. Wah, bagus sekali nih Pak Miftah. Apakah ada strategi atau teknik khusus yang mungkin Pak Miftah rencanakan untuk digunakan dalam sesi ini? Atau ada yang harus diperhatikan lebih lanjut, Pak? Ya, saya berencana mendengarkan dengan seksama tentang permasalahan yang dihadapi. Saya melihat apakah pertanyaan yang saya ajukan dapat menggali ide-ide baru dari Coci, Pak. Wah, itu menarik Pak Miftah. Apakah ada kriteria atau indikator tertentu yang ingin Pak Miftah perhatikan secara khusus selama observasi ini, Pak Miftah? Saya ingin melihat bagaimana Coci merespon pertanyaan yang saya ajukan. Dapat menggali ide-idenya. Saya juga ingin mengamati apakah ada persamaan ide barunya dengan tujuan coaching ini, Pak. Wah, baik. Saya akan memastikan untuk mencatat hal-hal tersebut, Pak Miftah. Apakah ada hal lain yang ingin Pak Miftah tambahkan sebelum kita melanjutkan ya, Pak Miftah? Tidak ada mungkin, Pak ya. Saya pikir hanya itu sudah mencakup semuanya. Seperti itu. Oh, Terima kasih, Pak. baik. Baik, Pak Miftah. Saya akan melakukan observasi sesuai dengan fokus yang telah kita bicarakan tadi. Ya, mungkin itu Pak Miftah. Oke, selamat melakukan coaching Pak Miftah. Selamat pagi, Pak Desi. Selamat pagi Pak Miftah. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk sesi coaching ini, Pak. Bagaimana perasaan Pak Desi hari ini, Pak? Sebelumnya selamat pagi juga Pak Miftah. Hari ini saya merasa cukup baik. Terima kasih. Saya siap untuk berdiskusi pada pagi hari ini untuk membahas tentang pembelajaran pada pagi ini. Siap Pak. Ya, bagus sekali. Sebelum kita mulai, bisakah Pak Desi menceritakan sedikit tentang bagaimana perasaan Pak Desi mengenai proses pembelajaran yang Pak Desi alami selama ini, Pak? Secara umum pada pembelajaran saya ini ya berjalan dengan baik Pak Miftah. Akan tetapi dalam prosesnya itu ada beberapa area di mana saya ini masih perlu meningkatkan pemahaman dan keterampilan dari diri saya sendiri, Pak Miftah. Ya, saya senang mendengarnya Pak Desi memiliki pemahaman yang baik tentang area yang perlu ditingkatkan. Apa saja area spesifik yang Pak Desi rasakan perlu peningkatan tersebut, Pak? Pak Miftah, jadi saya ini merasa perlu memahami cara mengelola waktu dan tugas-tugas dengan lebih efektif lagi. Selain itu, saya juga ingin meningkatkan bagaimana keterampilan presentasi saya, seperti itu Pak Miftah. Itu adalah fokus yang sangat baik Pak Desi ya. Mengapa menurut Pak Desi manajemen waktu dan keterampilan presentasi sangat penting dalam konteks pembelajaran Pak Desi, Pak? Menurut saya manajemen waktu itu penting Pak, agar
saya sebagai guru ini bisa menyelesaikan semua tugas dengan tepat waktu, Pak. Tanpa merasakan bahwa saya ini sedang diburu-buru atau terburu-buru. Kemudian keterampilan presentasi ini penting, Pak. Karena saya sering harus menyampaikan ide dan hasil kerja kepada rekan-rekan di sekolah ataupun dengan atasan. Seperti itu, Pak. Iya, benar sekali Pak Desi. Kedua keterampilan tersebut memang sangat penting. Bisakah Pak Desi memberi contoh situasi spesifik di mana Pak Desi merasa kurang efektif dalam manajemen waktu atau presentasi, Pak? Tentu Pak Miftah. Kebetulan tidak lama, misalnya minggu lalu ini saya memiliki beberapa tugas yang menurut saya itu sangat besar, Pak, dan harus diselesaikan, dan saya sangat kewalahan, Pak, untuk menghadapinya. Karena tidak bisa mengatur waktu dengan baik. Kemudian untuk presentasi, saya kadang merasa gugup saat mempresentasikan laporan di sekolah, baik tiap minggu, baik dengan atasan ataupun dengan rekan sejawat. Seperti itu, Pak, yang saya rasakan. Ya, terima kasih Pak Desi telah memberikan contoh tersebut. Mari kita fokus ke manajemen waktu terlebih dahulu, Pak Desi, ya. Apa saja langkah-langkah yang telah Pak Desi coba tingkatkan berkaitan dengan manajemen waktu Pak Desi, Pak? Di sini saya mencoba membuat jadwal harian. Bagaimana di jadwal harian ini juga disampaikan atau dituliskan tentang daftar tugas, Pak. Tetapi seringkali saya tidak bisa mengikuti jadwal tersebut karena sekali lagi ada banyak gangguan. Seperti itu, Pak, yang saya rasakan. Iya, betul sekali Pak Desi, itu langkah awal yang sangat baik. Terus, apakah Pak Desi pernah mencoba untuk teknik seperti blok waktu itu, Pak? Atau menetapkan prioritas tugas berdasarkan urgensi atau kepentingannya, Pak? Saya pernah mendengar tentang teknik blok waktu itu, Pak Miftah. Akan tetapi belum pernah mencobanya secara konsisten, Pak. Mengenai prioritas, bagaimana saya harus memprioritaskan itu, saya kadang mengalami kesulitan menentukan bagaimana yang harus saya kerjakan terlebih dahulu, baik yang penting ataupun yang mendesak. Seperti itu, Pak Miftah, biasanya. Ya, coba kita mari bahas teknik blok waktu terlebih dahulu, Pak, ya. Bagaimana jika Pak Desi mencoba memblokir waktu tertentu? Di hari Pak Desi itu tugas-tugas penting itu maksudnya Pak Desi bisa memulai dengan blok waktu yang pendek dan kemudian meningkatkannya seiring waktu terus berjalan, Pak. Bagaimana pendapat Pak Desi, Pak? Menurut saya itu terdengar ide yang sangat bagus, Pak. Terima kasih atas masukannya. Dan insya Allah Pak Miftah, saya akan mencobanya bagaimana hasilnya. Insya Allah kita lihat saja Pak Miftah. Baik Pak, terima kasih. Sekarang tentang keterampilan presentasi Pak Desi, nggih. Apa yang menurut Pak Desi menjadi penyebab utama rasa gugup saat presentasi, Pak? Saya ini Pak Miftah, saya sering merasa kurang percaya diri, Pak. Jadi ketika di sekolah ini banyak beberapa guru senior, ada guru yang sudah guru penggerak, ada juga yang guru sangat berpengalaman di bidangnya. Itu kadang saya masih merasa gugup, Pak. Dan satu lagi, Pak, saya sangat takut untuk membuat kesalahan di depan banyak orang lain, Pak. Ya, betul, Pak. Rasa gugup itu merupakan adalah hal yang wajar, Pak, ya. Terutama saat harus berbicara di depan umum. Salah satu cara untuk mengatasi rasa gugup dengan berlatih. Apakah Pak Desi pernah mencoba berlatih presentasi di depan cermin misalkan,
atau dengan teman sebelumnya, dengan teman dekat seperti itu, Pak? Saya pernah tapi jarang sekali Pak itu. Di depan cermin ya, saya pernah itu tapi jarang. Tetapi saya pernah berlatih dengan teman sejawat beberapa kali Pak. Di Ya. Bagus sekali Pak. Berlatih secara rutin itu bisa sangat membantu. Pak Desi juga bisa mungkin bisa dengan cara merekam diri Pak. Pada saat presentasi, saat berlatih, dan menonton kembali untuk melihat area yang kurang dan nantinya bisa ditingkatkan. Bagaimana pendapat Pak Desi kalau seperti itu? Untuk merekam diri sendiri ya Pak ya. Iya. Saya ini Pak, saya belum pernah mencobanya. Bagaimana saya merekam diri sendiri. Tetapi saya pikir itu bisa sangat membantu bagaimana cara saya menghadapi krisis ini atau kekurangan saya ini. Insya Allah saya akan mencobanya Pak Miftah. Terima kasih atas sarannya. Ya, itu langkah yang bagus. Selain itu, Pak Desi bisa mencoba teknik relaksasi seperti pernapasan dalam atau visualisasi positif sebelum presentasi untuk membantu mengurangi rasa gugup, Pak. Itu seperti itu. Apakah Pak Desi pernah mencoba teknik tersebut, Pak? Tidak Pak, saya belum pernah mencobanya itu. Akan tetapi saya mendengar saran dari Pak Miftah ini tentang relaksasi tadi. Sepertinya ini Pak, saya tertarik untuk mencobanya dan terima kasih sekali lagi Pak Miftah atas usulannya. Ya, sama-sama Pak Desi. Saya yakin teknik-teknik tersebut akan membantu Pak Desi. Mari kita buat rencana tindakan untuk kedua area ini, Pak ya. Yang pertama itu tadi manajemen waktu. Pak Desi akan mencoba teknik blok waktu. Dan yang Siap. kedua untuk keterampilan presentasi, Pak Desi berlatih secara rutin, merekam diri sendiri, dan mencoba teknik relaksasi. Apakah ada hal lain yang ingin Pak Desi tambahkan atau tanyakan seperti itu, Pak? Saya kira cukup Pak, tidak ada yang saya tanyakan. Saya pikir rencana ini sudah sangat baik. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya dari Pak Miftah dan saran-sarannya. Insya Allah akan saya kerjakan dan saya sangat termotivasi untuk mencobanya Pak. Ya, sama-sama Pak. Saya senang bisa membantu. Kita akan mengevaluasi kemajuan Pak Desi dalam sesi berikutnya ya Pak ya. Terima kasih Pak dan semoga berhasil. Sekali lagi terima kasih banyak. Saya akan melakukan yang terbaik. Sampai jumpa di pertemuan atau kesempatan selanjutnya Pak Miftah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak Miftah, terima kasih atas kesempatannya yang kedua kali ini. Saya diberi kesempatan untuk mengamati kegiatan coaching pada hari ini. Saya memiliki beberapa catatan dan pertanyaan Pak Miftah yang mungkin bisa kita bahas pada sesi pasca observasi ini. Apakah sekarang mungkin waktu yang tepat atau lain waktu Pak Miftah? Ya, sekarang saja Pak Wanda. Terima kasih. Langsung saja. Oke, terima kasih. Saya melihat Pak Miftah mengajukan pertanyaan berbobot dengan sangat baik. Bagaimana menurut Pak Miftah tentang coaching tersebut, Pak? Ya, saya merasa Coci dapat menggali ide-idenya yang sesuai dengan tujuan coaching daripada sebelumnya, Pak. Tapi saya ingin tahu apakah Pak Wondo melihat hal yang sama ya.
Oke, ya Pak, saya setuju sekali. Ada peningkatan dari Kosi, Pak, untuk menggali ide-ide barunya, Pak Miftah. Namun, ada beberapa pertanyaan yang bisa lebih menggali pemikiran Kosi, Pak. Nah, ini mungkin apakah Pak Miftah memiliki strategi untuk mengatasi hal tersebut, Pak, kira-kira? Saya menyadari hal itu juga, Pak. Saya berpikir akan mendengarkan secara aktif agar dapat mengajukan pertanyaan yang lebih menggali ide Coci, yang lebih mendalam agar sesuai dengan tujuan coaching, Pak. Oke, itu ide bagus, Pak Miftah. Semoga dengan lebih mendengarkan secara aktif, pertanyaan yang lebih berbobot dapat diajukan. Nah, ini akan sangat membantu Kosi dalam menggali ide-ide barunya Pak Miftah. Ya, terima kasih banyak atas umpan baliknya Pak Wondo. Saya akan berusaha menerapkan saran-saran yang Pak Wondo berikan. Sama-sama Pak Miftah. Saya juga senang bisa membantu Pak Miftah dalam kegiatan observasi ini. Sampai bertemu di sesi lain waktu Pak Miftah ya. Terima kasih. Ya, sampai bertemu Pak.